Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Rianto dengan nomor induk mahasiswa 501122555535 dari UT Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya terkait integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Peran dan pentingnya TIK di pendidikan dasar. Yang pertama, sebagai alat bantu visualisasi konsep teknologi, membantu siswa memahami hal abstrak menjadi konkret. Karena tahapan berpikir anak pada jenjang sekolah dasar adalah tahapan konkret. Kedua, sebagai sarana kolaborasi siswa dapat bekerja sama dengan daring maupun secara luring. Yang ketiga, sebagai media evaluasi kreatif, guru dapat menilai pemahaman siswa dengan cara yang menarik dan adaptif. Keempat, sebagai lingkungan belajar terbuka, siswa dapat mengakses sumber belajar tanpa batas ruang dan waktu. Adapun langkah-langkah konkret yang sudah saya lakukan di Min2 Batam terkait integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, penggunaan Matigon untuk pembelajaran matematika. Matigon digunakan pada materi ciri-ciri bangun datar di kelas 5. Melalui fitur Polypad dan interaktif geometri tool, siswa dapat menjelajahi bentuk dan sifat bangun datar secara visual. Dampaknya apa? Siswa lebih mudah memahami konsep dan terlatih berpikir kritis serta bernalar logis. Ini sudah pernah saya terapkan di tahun sebelumnya dan saya angkat di sebuah jurnal dengan judul Analisis Penggunaan Matigon untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tautan jurnal akan saya cantumkan pada bagian akhir diskusi ini. Kedua adalah pemanfaatan kuisis dan Kahoot untuk evaluasi interaktif. Guru memberikan kuis kompetitif sebagai evaluasi formatif. Aktivitas ini meningkatkan motivasi belajar dan mendorong siswa untuk berpikir cepat serta tepat. Melatih kerjasama tim dan komunikasi digital antar siswa. Ini saya terapkan pada bulan Agustus karena ada 2 hari anak-anak belajar daring. Akhirnya saya menggunakan kuisis untuk membantu belajar peserta didik. Ketiga adalah penerapan WordWall untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan IPAS. Ini digunakan untuk latihan kosakata, klasifikasi hewan, materi literasi melalui games, edukatif, serta matching and group sort. Kelebihannya apa? Ini antarmuka sederhana, mudah diakses, mendorong partisipasi siswa aktif. Selanjutnya akan saya saya tunjukkan beberapa contoh penggunaan TIK dalam pembelajaran. Pada sebelah kiri ini ada kuisis, memang anak bervariasi, ada yang mudah dalam menggunakan, ada juga yang perlu bantuan. Pada bagian tengah saya mengirimkan foto penggunaan Polypad pada Matigon. Nah, juga ada bagaimana saya menggunakan YouTube untuk menyampaikan materi secara daring. Dampak positif implementasi TIK. 1. Meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa dalam setiap sesi belajar. 2. Mendorong kemandirian belajar karena siswa dapat belajar kapan saja. Yang ketiga, memperkuat kemampuan berpikir kritis dan problem solving.
Yang keempat, meningkatkan literasi digital dan numerasi. 5. Guru lebih mudah melakukan asesmen formatif dan remedial melalui analisis hasil otomatis di platform digital. Selain dampak positif, pasti ada tantangan yang dihadapi. Pertama, akses perangkat yang tidak merata. Memang beberapa siswa sudah paham dan memiliki dengan perangkat elektronik. Namun, ada beberapa siswa yang harus bergantian menggunakan gawai. 2. Koneksi internet yang belum stabil di beberapa wilayah sekitar sekolah. 3. Kemampuan guru yang bervariasi, terutama dalam pembuatan media digital mandiri. Keempat, perlu pendampingan orang tua agar anak fokus saat menggunakan perangkat digital di rumah. Disinilah perlunya kita bekerjasama dengan orang tua sehingga anak-anak dapat menggunakan perangkat sesuai dengan fungsinya dengan baik. Strategi mengatasi tantangan. 1. Mengikuti pelatihan literasi guru madrasah secara rutin melalui forum-forum yang banyak terdapat baik melalui forum daring maupun luring. 2. Menerapkan rotasi kelompok belajar berbasis perangkat untuk efisiensi penggunaan alat. Ketiga, menggunakan media offline seperti PowerPoint interaktif untuk pembelajaran internet. Jadi kita siapkan hard copy bagi memang siswa yang tidak dapat menggunakan secara online. 4. Mengajak orang tua berperan sebagai mitra digital parenting. Artinya orang tua diajak sebagai partner bagaimana kita mengajari anak-anak di dunia digital. Terakhir, membentuk komunitas guru untuk berbagi praktik baik. Demikian diskusi 4 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.